Good morning, selamat pagi semuanya. Balik lagi sama Priska di Sion Hill Morning Message. Hari Minggu ini kita mau dengerin puji-pujian dari worship team Sion Hill pastinya, dan message dari Pastor Lenny. Buat kalian semua, siapin hatinya, kita mau dengerin firman Tuhan dan puji-pujian bareng. Stay tune ya guys. 2, 3, 4. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Selamat kita bertemu lagi dengan saya, Pastor Lenny Nelwan Sember. Puji Tuhan, di minggu yang terakhir di bulan Juni kita dapat berkumpul kembali untuk memuji, untuk membesarkan nama Tuhan, dan juga untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Sebelum kita akan dengarkan firman Allah, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kesempatan lagi kami boleh ada, kami boleh dapat bersama-sama untuk selalu merendahkan diri, selalu dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapak yang baik, saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu, kami siap untuk mendengarkannya. Kuasa-kuasa iblis, kuasa kegelapan yang coba mengganggu kami tengking, kami usir dalam nama Yesus. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat untuk kami. Kami terima dan kami alaskan doa kami ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita yang mengasihi Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, haleluya. Firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan dengarkan tentang hati yang diperbaharui. Puji Tuhan. Luar biasa. Sekarang ini banyak hati-hati yang sedang pecah. Wow, pecah. Emangnya gelas yang bisa pecah, ya kan? Hati juga. Ada hati yang suka sakit. Orang katakan sakit hati. Ada akar pahit di dalam hati. Ada orang yang merasa, aduh nih orang, dia sangat menyakiti hatiku. Sebab itu firman Tuhan pada pagi hari ini begitu indah, begitu luar biasa. Kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan Yesus mau, kebenaran firman Allah mau, supaya hati kita selalu diperbaharui. Puji Tuhan, saya akan bacakan di dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-51, ayat yang ke-12. Saya akan bacakan. Jadikan hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan
roh yang teguh. Jadi firman Tuhan katakan di kitab Mazmur, katakan, jadikanlah hatiku tahir dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh, dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Jadi hati kita, ya, selalu kita katakan kepada Tuhan, selalu kita berdoa. Minggu yang lalu kebenaran firman Tuhan tentang doa. Pada saat pagi hari ini pun doa itu penting untuk memperbaharui hati-hati kita sebagai anak-anak Tuhan. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini tentang kegiatan bagi hati yang diperbaharui itu apa sih? Yang pertama, di dalam kitab Mazmur, ya, kebanyakan Mazmur, ya, saya akan buka Mazmur pasal yang ke-9 ayat yang kedua. Dia katakan, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Jadi bagi hati yang ingin diperbaharui, dia harus apa? Dia harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Ada ucapan syukur kepada Dia, karena Dia, Yesus, Tuhan kita, yang akan memperbaharui hatimu dan hatiku. Sebab itu selalu kita katakan, ya, selalu kita berdoa, Tuhan, terima kasih, biarlah hatiku ada damai. Ya, kita bersyukur karena di situ kita akan kuasa Allah akan bekerja dengan luar biasa. Jadi yang pertama, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan sehingga hati kita ada damai. Yang kedua, di dalam Mazmur, kita tetap di kitab Mazmur 119 ayat yang ke-10, dia katakan, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Yang kedua, pertama kita selalu bersyukur. Kita mau mencari Dia, mencari Tuhan, supaya hati kita tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, ya. Tetap di tujuan. Ya, tetap hati kita selalu ada hubungan yang erat dengan Tuhan, ya. Mencari Dia. Kalau saudara dalam keadaan tidak bisa, ya, hati ini rasanya tidak berdaya atau lagi kesel sama siapapun, jangan kita lari kepada manusia, kita lari kepada Tuhan. Carilah Dia yang sanggup menolong dan yang sanggup memberikan kemenangan buat kita. Yang ketiga, 119 ayat yang kedua, ya, dia katakan, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Jadi yang ketiga, dia harus memegang firman Allah, memegang kebenaran-kebenarannya, memegang peringatan-peringatannya. Kita pegang terus ke firman Allah. Kita pegang terus kekuatan kuasa daripada firman Allah. Karena di dalam kebenaran firman Allah, saudara dan saya dapat diberikan kekuatan. Hati kita akan tenang. Ada pujian hatiku merasa tenang kalau ada dekat dengan Tuhan, ya. Puji Tuhan. Jadi kita harus pegang terus kebenaran firman Allah. Jangan kita menyimpang, jangan kita menoleh kiri dan kanan. Kita terus tetap dekat dengan Tuhan. Peganglah janji Tuhan itu. Yang keempat, 119 ayat yang ke-11, ya. Dia katakan, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, puji Tuhan, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Udah kita pegang firman Allah, kita simpan itu dalam hati kita. Ya, kalau saudara dan saya mendengarkan kebenaran firman Allah, sebelum kita mendengarkan firman Allah, tentu saudara dan saya berdoa, biarlah firman Allah, firman Tuhan yang akan disampaikan masuk dan tertanam di dalam hati kita, iya kan? Masuk dan tertanam supaya firman Allah itu boleh masuk dan dapat menjadi berkat untuk kita, ya. Kita mau simpan firman Allah dalam hati kita. Kita mau simpan firman Allah dalam hidup kita supaya firman itu dapat mengingatkan saudara. Kalau mungkin saudara dalam keadaan tidak berdaya, ya, mungkin saudara ada masalah
mungkin saudara ada problema, ya. Kebenaran firman Allah yang saudara simpan dalam hati itu akan keluar dan akan memberikan kekuatan untuk kita, sehingga kita tidak sampai jatuh tergeletak. Karena firman Allah terus terngiang di dalam hidup kita dan kita kuat. Dan firman Allah itu akan memberikan kemampuan di dalam hidup saudara dan saya. Sebab itu simpanlah firman Allah itu dalam hati kita dan kita akan lakukan itu dengan baik. Puji Tuhan. Yang kelima, yang terakhir. Ya, di dalam Amsal ini kan, bukan Mazmur lagi ya. Amsal. Amsal yang ketiga, ayat yang kelima dia katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi percaya ya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan setengah-setengah saudara ya. Waduh, sekarang banyak orang yang percaya sama Tuhan tapi percaya sama hal-hal yang tidak baik. Ya apalagi zaman sekarang ini. Wah, banyak orang yang bimbang hatinya. Banyak orang yang mendua hati. Ya, firman Tuhan katakan kalau orang yang mendua hati, bagaimana? Tujuannya kemana? Ya kan? Nggak bisa. Ya, kalau kita pincang, satu ke kiri, satu ke kanan, ya nggak bisa kan? Nggak bisa jalan. Sebab itu firman Tuhan katakan, kalau hati kita bimbang, kalau hati kita mendua, firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Karena kalau kita percaya kepada Tuhan, kita akan menerima janji-janji Tuhan itu sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita masing-masing. Sebab itu kita mau supaya hati kita diperbaharui. Hati kita, supaya kita mau supaya hati ini terus ada hubungan yang erat dengan Tuhan. Ya, ada hubungan yang indah dengan Tuhan. Sehingga kita boleh kuat menghadapi problema, ya. Masih ada virus-virus corona, tetapi hati kita katakan, berdoa, Tuhan, teguhkanlah hatiku. Tuhan, berikan kekuatan untukku supaya hati ini jangan bimbang. Ya, perbaharui terus hatiku, perbaharui terus hatiku supaya hatiku tetap berjalan, hatiku tetap menuju kepada kekuatan kesempurnaan daripada Tuhan. Ya, pusat ide itu pikiran, ya kan? Terus keputusan, ya keraguan, ya. Dari hati ini ada keraguan, aduh, bisa nggak nih? Terus mengambil keputusan juga bisa nggak nih? Gitu. Tetapi jangan, ya, jangan sampai itu mempengaruhi hidup saudara dan saya. Sebab itu firman Tuhan kita katakan, perbaharuilah, ya, di Mazmur 51 tadi ayat pokok kita, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Kita berdoa supaya hati kita tetap kuat, supaya hati kita terus diperbaharui, supaya hidup kita terus diperbaharui. Kita minta kekuatan kuasa Roh Kudus yang akan mengarungi di dalam hidup saudara, memperbaharui hidup saudara, sehingga kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, kita percaya dan kita aminin kebenaran firman Allah pada saat pagi hari ini. Ya, sebab itu kita berdoa supaya hati kita selalu diperbaharui, pikiran kita selalu diperbaharui, ya, supaya kita bisa mengambil keputusan yang baik, supaya kita tidak ada keraguan dalam hati kita untuk kita tetap mengiring Tuhan. Sebab itu saya akan berdoa, firman Tuhan saya tidak panjangkan, supaya saudara tidak ragu lagi, supaya hati saudara tetap kuat, karena kita percaya kebenaran firman Allah begitu luar biasa. Tuhan tidak mau hati-hati kita, ya, terombang-ambing lagi, tetapi kita mau tetap selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita selalu mencari hadirat Tuhan. Kita mau selalu memegang apa yang Tuhan inginkan, dan kita harus menyimpan kebenaran itu di dalam hati kita, dan kita harus percaya dengan sungguh kepada Tuhan. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan. Saatnya kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Ya, mungkin hari ini, saat ini saudara sedang hatinya sedang merana, ya, sedang tidak ada damai, ya, tidak ada sukacita.
ya hati saudara sedang gelisah ya dengan keadaan yang sekarang ini, ya kita berdoa. Pasti Tuhan akan tolong. Pasti Tuhan akan memberikan kekuatan dan kekuatan di dalam hidup kita. Sehingga hati saudara kuat, hati saudara teguh, hati saudara selalu bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala. Sekali lagi taruhkan tangan kanan saudara di dada. Saya akan berdoa supaya saudara kuat ya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Terima kasih Bapa yang baik buat kebenaran firman Allah. Biarlah hati kami Tuhan mau selalu diperbaharui. Pada saat-saat ini kami perlu Engkau. Kami perlu hati kami ada damai. Kami mau perlu Tuhan hati kami ada sukacita. Kami mau Tuhan selalu bersyukur kepada Engkau. Kami mau Tuhan selalu mencari kepada Engkau. Hadirat-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan selalu memegang peringatan perjanjian-Mu. Kebenaran-Mu ada di dalam hidup kami. Kami mau Tuhan selalu menyimpan apa yang Engkau inginkan, apa yang Engkau rindukan di dalam kehidupan kami. Kami mau simpan itu di dalam hati kami. Dan kami juga mau percaya lebih sungguh lagi kepadamu hari-hari ini. Sebab itu Bapa yang baik, kami berdoa, hamba-Mu berdoa. Tuhan teguhkan hati anak-anak-Mu pada saat pagi hari ini. Oh Tuhan, kalau dalam keadaan lemah, Tuhan berikan kekuatan. Kalau tidak ada damai dalam hatinya, Tuhan berikan kedamaian. Tuhan, kalau mereka dalam keadaan susah, berikan kekuatan. Oh, penghiburan yang daripada kuasa Roh Kudus terjadi di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Yang dalam keadaan sakit, dalam nama Yesus Tuhan berikan kesembuhan. Sehingga anak-anak-Mu boleh kuat pada hari-hari ini. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih firman-Mu sudah, oh Tuhan, sampai di sini. Tetapi kuasa Roh Kudus akan bekerja dengan luar biasa. Sehingga firman-Mu tetap ada dan masuk di dalam kehidupan mereka. Dan boleh menjadi berkat, boleh berbuah-buah Tuhan untuk kemuliaan dan kepujian daripada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa serta mengucapkan syukur. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Haleluya. Kita yang mengasihi Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Allah. Biarlah firman Allah ini boleh menjadi berkat untuk kita. Kita akan ketemu lagi sampai minggu yang akan datang. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan buat message-nya, buat firman Tuhan yang sangat luar biasa memberkati kita semua. Makanya buat kalian semua ikutin terus video-video kita setiap minggunya supaya update terus firman Tuhan dari Zion Hill Jakarta pastinya. Buat Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan di Zion Hill Jakarta, informasinya ada di sini ya. So guys, buat kalian semua jangan lupa di subscribe, di like, komen, and share di seluruh sosial media kalian. Sampai minggu depan. Tunggu dulu. Yang buat kalian yang lagi new normal, tetap jaga jarak ya. Social distancing. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan terus. Dan tontonin kita minggu depan. Dadah, God bless you. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Dekat padamu,
Tan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku.